Well, finally jadi juga ya handbook kita. Ini sudah selesai, sudah dikasih label juga, Hahanana Collection. Halo, assalamualaikum. Kali ini kita akan berbagi tutorial cara jahit handbook. Nah, ini dia polanya ya, seperti di video sebelumnya sudah Nana kasih tahu. Oke, dari yang pertama ini pola tangan 2 ya, ini untuk list tangan. Yang ini pola depan seperti ini. Ini hasil jiplakan dari pola inner. Nah, lalu di bawahnya ini ada lapisannya nanti untuk lapisan sininya. Ini pola belakangnya. Dan ini ada tali ya, talinya yang untuk di luar 2, yang untuk tali bagian dalam itu juga ada 2. Step yang pertama yang akan kita jahit, yang pertama kita jahit talinya dulu, ditekuk seperti ini lalu dijahit. Sekarang kita jahit dulu ya. Nah, ini sudah kita jahit ya, seperti ini. Lalu di bagian sini nggak dijahit. Ini ada 4 ya talinya, depan dan belakang. Kalau sudah dijahit seperti ini, tinggal kita balik menggunakan alat pembalik bisa, atau mana biasanya pakai seperti ini. Cara membaliknya seperti ini. Ya udah tahu semua ya, rata-rata ya. Kita balik sampai ujung, lalu putar. Nah, seperti ini. Keempat-empatnya kita balik ya. Nah, ini keempat-empatnya sudah kita balik. Lalu step selanjutnya yaitu kita ambil pola depan beserta lapisannya. Ini kita taruh dulu ya. Nah, ini pola depan ya, pola depan kanan dan kiri beserta lapisannya seperti ini. Ini nanti akan kita jahit berlawanan ya, jadi kain yang bagus bertemu dengan kain yang bagus. Jadi akan seperti ini. Tapi di sini akan kita selipkan tali. Jadi kita ambil dulu talinya yang tadi sudah kita buat. Nah, ini talinya. Jadi kan handbook itu yang di depan itu yang ini ya nanti ya. Nah, jadi begini nanti hasilnya. Yang sebelah apa nih? Kiri ya, kiri dari kita ya. Jadi kita kasih tali ini yang berwarna, nanti ini akan jadi bagian dalam. Tali ini lalu kita jahit di sini. Ya, di titik ini, di titik atas ini. Lalu lapisannya kita taruh di sini. Nah, seperti ini ya. Jadi yang kita jahit itu yang sebelah sini aja. Nah, sebelah sini kita jahit. Oke. Sekarang kita jahit dulu. Nah, ini sudah kita jahit ya, polanya sebelah kiri, jahitannya di sini, dan jangan sampai bawah dulu karena yang bagian badan itu akan kita obras, tapi yang bagian pelapisnya enggak. Jadi tali yang untuk di bagian dalam itu kita selipkan di tengah. Jadi kita selipkan di tengah sini, lalu kita timpa dengan pelapisnya seperti ini, karena nanti pelapis ini akan kita balik ke dalam seperti ini. Nah, jadi nanti posisinya akan menjadi seperti ini. Ini yang pola yang sebelah kiri. Lalu kita ambil pola yang sebelah kanan ya, kanan kita, tapi kiri pemakai. Nah, sama stepnya, cuman bedanya ini pakai tali yang polos karena ini akan tampak di depan ya. Stepnya sama, tali yang sudah kita bikin tadi kita taruh di sini seperti ini. Lalu kita ambil pelapisnya, bagian bagus ketemu bagian bagus, lalu kita pertemukan yang sudah kita buat tadi. Jadi cara bikin pelapisnya ini cukup dijiplak aja ya, dijiplak lalu ditarik garis lurus, dijiplak miringnya, dijiplak kesininya lalu ditarik garis lurus. Batasnya segini, boleh lebih pendek boleh, segini boleh, segini atau sampai sini juga nggak apa-apa, itu optional. Nah, sekarang kita akan jahit dulu di sini, menyamakan dengan pola sebelah. Ini sudah kita jahit bagian pola yang kiri, terus talinya sudah kita selipkan di tengah-tengah, lalu kita timpa lapisan yang nanti akan kita tekuk seperti ini, maka nanti ini akan jadi pola bagian kiri. Lalu step selanjutnya, ini jangan diopres dulu. Ini pola depan ya, sudah seperti ini. Kita ambil pola belakangnya. Nah, ini dia pola belakangnya. Kita satukan pola belakang dengan pola yang depan ini. Jadi bagian pundak kita satukan, kita jahit, lalu bagian pinggir juga kita jahit. Sama juga dengan pola satunya, bagian pundak kita satukan, dan pinggir kita satukan, baru kita obras. Oke, kita jahit dulu ya. Nah, ini sudah kita satukan ya bagian pinggir, lalu bagian pundak sudah kita jahit. Ini ada lebihnya, apa gampang. Nah, kalau sudah, saatnya kita obras dulu. Bagian yang kita obras yaitu bagian pundak, ini kita obras. Lalu bagian pinggir kita obras ininya dulu. Lalu bagian pinggir lapisan ini dua-duanya kita obras. Lalu bagian bawahnya juga kita obras, tapi bagian lapisan yang ini enggak. Jadi bagian bawahnya cukup dari sini, nah sampai sini saja ya. Ini makanya tadi nggak sampai bawah. Jadi bawahnya juga diobras. Sekarang kita obras dulu ya. Nah, ini bagian-bagiannya sudah kita obras ya, bagian pundak, pinggir, bawah. Ini bagian bawah itu sudah diobras, kecuali bagian lapisan ini nggak perlu karena nanti akan kita step guide-nya berbeda. Lalu pinggir ini itu yang perlu. Jadi bagian lapisan yang diobras itu bagian bawah, bagian pinggir maksudnya. Lalu step selanjutnya yaitu
ini kita ratakan seperti ini. Bagian apa nih namanya, bagian depan ya, bagian depannya kita akan jahit di bagian bawah sini. Jadi ini kita lanjutkan jahitan yang belum selesai tadi, lalu kita jahit di sini. Jadi dari sini ke sini, di pola sebelahnya juga itu jaraknya nanti sekitar 2-3 cm saja untuk tekukan bawah baju sini ya. Kita jahit dulu ya. Nah, ini sudah kita jahit bagian bawah, jadi jahitannya dari lapisan sampai sini. Sebelahnya juga kita jahit ya, ukurannya 2-3 cm saja, tergantung dari kalian nyisain kampuhnya itu berapa waktu motong pola pertamanya. Kalau sudah dijahit seperti ini, lalu bagian ini kita potong. Ini guntingnya ya, kita potong. Nah, cara potongnya seperti ini. Dipotong. Lalu jangan sampai habis, kita potong seperti ini. Ini yang kita habiskan itu bagian atasnya saja. Nah, seperti ini. Ini kita buang sedikit. Lalu kita balik. Kita balik ya. Nah, maka hasilnya dia akan seperti ini. Jadi ini kita rapikan dengan ujung gunting. Bagian apa nih, seginya ya, bagian ujungnya kita rapikan dengan ujung gunting. Nah, nanti dia hasilnya kan seperti ini nih. Tuh ya, sudah mulai kelihatan ya polanya. Lakukan hal yang sama pada pola sebelahnya. Nah, ini polanya sebelah kiri, ini yang sebelah kanan. Jadi lapisan ini gunanya adalah agar bagian depannya terlihat rapih, tidak ada tekukan. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini, step selanjutnya yaitu kita akan jahit bagian sininya. Jadi bagian pelapis ini ya sudah kita balik, lalu kita rapihkan seperti ini. Ini bagian sini kita tandai dengan jarum pentul biar dia tidak geser saat dijahit. Ya, kita ambil jarumnya. Nah, ini dipaskan dulu pinggirnya, lalu kita jarum seperti ini. Nah, dipaskan juga dengan sisi kemiringan yang sudah kita cetak. Kita jarum seperti ini, sudah dijarum, lalu kita jahit tepat di pinggir obrasan ini. Lakukan hal yang sama pada pola satunya ya, pola sebelahnya juga sama, bagian sininya kita jarum, lalu kita jahit juga di sini. Nah, ini hasilnya setelah tadi lapisan ini sudah kita jahit, lalu lapisan ya bagian miringnya juga sudah kita jahit ya, kelihatan ya. Nah, lalu step selanjutnya adalah kita akan menjahit bagian bawah baju. Nih, biar rapi, ini kita samakan dulu bagian bawah ini dengan jarum pentul. Oke, kita ambil jarumnya, lalu kita samakan dulu tujuannya agar rapi. Ya, di jarum. Ini disamakan kanan dan kiri. Lalu kalau sudah sama, saatnya kita jahit bagian bawah ini. Sekarang kita jahit. Nah, sekarang sudah kita jahit ya, kelihatan nih. Ini sudah kita jahit. Selanjutnya kita akan menjahit tali bagian dalam. Ini nanti akan diikat ke dalam. Maka kita ambil tali yang sudah kita buat tadi, lalu kita jahit di sini. Nih di bagian kampuh ini ya, kita jahit di sini, diluruskan posisinya. Tujuannya adalah untuk mengikat pola depannya ya. Jadi dijahit di sini. Lalu nih, di sini ya, nanti diratain aja. Jadi diratain dengan tali satunya. Lalu di sini, nah kita akan jahit di kampuh badan di sini. Lalu cara untuk memasang tali yang sebelah kiri, caranya yaitu kita luruskan dulu polanya. Lalu di jarak di sini ya sekitar berapa nih? 5 cm ya. Kita kasih tanda sedikit saja. Nah, jadi nanti ini kita akan jahit di sini. Tanda ini pertama kita jahit di sini sekali, lalu ini kita balik ke arah sini begini, lalu ini kita tindis lagi sekali. Begitu cara jahit yang bagian depannya. Ini tadi bagian dalam sudah kita jahit ya, cara jahitnya seperti ini, karena nanti tinggal ditali dengan ini. Ditali dengan ini. Lalu yang bagian depan tadi jahit pertama kali jahit itu 2 kali. Yang pertama itu ke arah sana ya, ke arah kiri. Lalu setelah ini kita jahit lagi, kita arahkan ke sini dan ditindis. Nah, seperti ini kita tindis di sini. Oke, seperti ini ya, kita jahit dulu. Nah, jadi nih, setelah ditindis yang kedua kali, jadi yang kedua seperti ini. Jadi tidak kelihatan jewawut benangnya, atau pokoknya lebih rapi lah ya. Akan membuat tangannya. Nah, ini pola tangan ya, ada 2. Jadi cara membuat listnya yaitu ini, untuk listnya kita jahit di sini dulu. Ini kita jahit ya di pinggir ini ya.
Sekarang kita jahit dulu. Nah, ini lengannya kita jahitnya dari bagian buruk ya, kita jahit tergantung kampungnya. Tadi ini 1 cm, lalu kita balik ke arah bagus seperti ini. Bagian pinggir sini kita tindis dulu, lalu nanti bagian sini juga kita tindis seperti ini. Nah, pertama kita tindis dulu bagian sini ya. Nah, ini sudah ditindis. Lalu step selanjutnya adalah bagian atasnya kita tekuk juga kita tindis. Kalau mau langsung boleh, tapi akan lebih rata, lebih baik kalau pakai bantuan jarum pentul. Tindis seperti ini, lakukan hal yang sama pada kedua kain ya. Jadi kita tekuk, lalu kita jarum seperti ini. Nah, kita usahakan kanan dan kiri sama ya, caranya dicocokkan nih seperti ini. Kalau sudah sama, maka tinggal kita jahit tindis. Ini sudah kita jahit tindis ya, dan pinggir juga sudah diamankan. Lalu kita satukan seperti ini. Lalu kita jahit di sini sehingga membentuk sebuah lengan di sini ya. Nah, sudah selesai tangannya. Tinggal kita nanti ini akan kita satukan ke pola badan atau ke badan yang sudah kita buat tadi. Bagaimana cara memasang lengannya itu sudah ada di video Mak Nana sebelumnya ya. Silahkan dilihat lagi cara menjahit kerung lengan ke pola badan. Nah, sekarang kita mau pasang dulu kedua lengannya ke pola badan. Nah, ini dia setelah kita pasang lengan, hasilnya jadi seperti ini ya. Ini sudah kita pasang lengan. Ini size baby, jadi kecil banget. Sudah kita setrika juga, jadi talinya sudah lebih rapi seperti ini. Ini juga tali bagian dalam itu sudah rapi karena sudah kita setrika ya. Lalu bagaimana cara step terakhir itu adalah bagaimana cara membuat lengannya, kerahnya maksudnya. Jadi yang pertama yang kita butuhkan itu meteran. Nah, pertama kita butuh meteran ya, lalu kita ukur panjang kerah ini dari sini keliling sampai sini itu kita ukur dulu. Nah, ini meterannya ya sudah kita siapkan. Jadi caranya kita ukur dulu kelilingnya, diukur ya 18 keliling seperti ini. Jadi ketemu 52 di sini. Atau kalau mau cara simpelnya mudah, sebenarnya ada banyak tipe kerah ya. Ini kita ambil yang paling simpel dulu karena Mak Nana juga masih belajar. Cara yang tersimpel yaitu kita pertemukan ujung dengan ujung seperti ini, lalu kita tarik begini. Nah, tuh ketemu kan, tinggal diukur aja. Itu ketemunya 26 kali 2 atau 52. Sudah diukur, maka kita ambil fislin juga kain yang akan jadi kerah. Jadi tadi kan ketemu 52 cm. Nah, kita bikin kerahnya ini harus dilebihkan. Jadi kalau Mak Nana nanti tetap akan kita potong bagian ujung, jadi Mak Nana lebihkan 8 sampai 10 meter. Jadi ini Mak Nana bikin 60 cm. Jadi bikinnya nggak pas ya. Nih, ini Mak Nana bikin 59 panjang, karena nanti bagian pinggirnya akan kita potong sesuai dengan ukuran kerah. Lalu yang kita butuhkan yang kedua yaitu kain putihnya. Jadi kain putihnya, kalau ukuran kerahnya itu Mak Nana pakai 5 cm nih. Karena nanti ini akan jadi kampu sekitar 1 meter, 1,5 meter. Lalu untuk kain putihnya, kita lihat ya, 3,5 meter, 3 sampai 4. Nanti kain putih ini akan kita tempel di sini. Jadi ini kita tekuk, lalu kita tempel di sini. Nah, seperti ini nanti. Oke, sekarang kita lanjut ke cara jahitnya ya. Yang Mak Nana bilang tadi bahwa kerahnya ini sudah dilapisin fislin seperti ini ya, sampai bawah, lalu ditekuk dua dan disetrika. Nah, step pertamanya yaitu ini kita buka, kita akan membuat pinggir sini dulu. Jadi jahitnya nanti dari sini. Jadi ini posisinya nanti akan dijahit begini, terus sampai ujung. Dijahit aja, lalu diobras. Itu sih simpelnya. Mungkin ada yang cara lebih ribet, tapi Mak Nana belum tahu ya. Karena kita sama-sama di sini masih pemula, mungkin ada yang sudah lebih ahli, silahkan saja dijahit. Nanti dia hasilnya akan seperti ini. Tapi untuk ujungnya ini, kalau kita tekuk doang kan gini ya hasilnya. Nah, maka biar dia tidak terlalu lancip, caranya adalah caranya dibuka, lalu tepat di garis setrikaan kita balik seperti ini. Ya, begini ya. Lalu kita ambil kapur, kita beri tanda miring. Nah, miring begini. Kemiringannya kira-kira aja sih, yang penting dia miring. Pokoknya semuanya pakai kira-kira. Nanti di tanda merah ini kita jahit. Sekarang kita jahit dulu ya. Nah, ini sudah kita jahit seperti ini. Lalu saatnya kita gunting. Nah, kalau sudah kita gunting, kita balik lagi sesuai dengan setrikaan tadi. Bagian ujung ini kita rapihkan dengan ujung gunting. Jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, kalau sudah, kita akan mulai jahit dari pinggir sini. Jadi ini dijahit, nanti dia akan seperti ini, lurus. Terus dijahit terus sampai habis. Oke, sekarang kita jahit dulu ya. Nah, ini sudah kita jahit ya yang tadi.
sisi miring tadi kita jahit dari sini keliling nih, terus kita jahit. Begitu sudah mau ujung itu jangan diterusin dulu, tapi kita stop dulu ya jahitannya. Lalu kita tandai kira-kira di titik ini nanti itu akan berhenti nih. Jadi kita tandain begini, ini di titik ini ya nanti berhenti. Maka kita tandai dengan checklist segini. Nah, sudah kita tandai, lalu kita balik. Nah, seperti yang pertama tadi ya. Nih, ini checklistnya. Kita pertemukan checklistnya. Lalu kita beri tanda miring seperti di awal tadi, ya. Kita beri tanda, lalu kita jahit miring di sini. Nah, seperti di awal tadi kita jahit miring, kita balik, lalu kita terusin ke bagian baju. Nah, ini sudah kita jahit miring seperti tadi, lalu kita potong lebihnya. Sudah kita potong, kita balik ya, lalu kita rapikan dengan ujung gunting dalam. Belum. Lalu kita jahit lagi sampai ujung, sampai sini. Nanti hasilnya akan seperti ini. Kita jahit dulu ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini bagian dalam sudah kita jahit keliling. Bagian ini kita obras dulu, nanti baru kita tindis di sini. Nggak tindis nggak apa-apa sih, bisa langsung kita setrika seperti ini, setrika yang rapi. Tapi kalau mana lebih suka ditindis saja biar lebih mantap di sininya. Nah, sekarang kita obras dulu ya sininya. Ada cara yang lebih ribet sih, jadi kain dalamnya dimasukin, bukan sistem simple dan cepat seperti ini. Itu ada juga. Cuman ini Mak Nana cari yang simple saja ya, terutama buat pemula seperti Mak Nana. Ini Mak Nana cuma berbagi tips simple aja yang bisa dipraktekkan sama teman-teman semua. Oke, sekarang kita obras dulu. Udah kita obras ya, nih. Jadi sisain kampunya kecil aja. Lalu tinggal ditindis kecil di sini di tepiannya. Kita tindis dulu. Kalau nggak mau ditindis bisa langsung disetrika saja seperti ini, sudah cukup rapi. Kita tinggal tambah putihnya. Tapi Mak Nana mau tindis dulu ya, biar lebih lebih kencang aja. Kita tindis sebentar ya. Oke, ini sudah kita tindis ya, kecil aja, nggak usah lebih gede biar nggak terlalu terlihat. Nah, last step terakhir itu kita akan pasang apa nih putih-putihnya ya di sini. Nah, jadi sebenarnya cuma tinggal ditempel aja. Mungkin ada cara yang lain ya, tapi kalau Mak Nana cuman pakai cara ditempel aja. Gitu dulu. Jadi ini dijahit dulu di bawah sini, karena nanti ini di sekitar sini. Nanti kita akan tekuk dan dipaskan di sini. Nah, jadi step pertamanya yaitu kita buat tekukan. Kita ukur dulu. Ini kan nanti begini ya. Jadi kita bikin tekukan kecil, lalu kita jahit di sini. Nah, di sini mengikuti keliling sampai atas. Jadi di sini kita jahit. Nanti ini akan kita tekuk begini. Jadi dikira-kira ya, nih kan kelihatan ya. Jadi di sini kita jahit kecil terus sampai atas keliling. Itu tinggal tempel aja. Sekarang kita jahit dulu ya. Nah, ini sudah kita tindis kecil seperti ini. Bagian pinggir kita tekuk ya. Lalu bagian ujung juga sama, kita samakan ukurannya. Nah, kalau sudah, ini kita tekuk ke sini. Ini bagian sini kita tindis dulu. Nah, jadi kita tarik ke atas, lalu kita tindis sampai ujung. Tindis kecil di bawah. Jangan lupa ganti benang ya. Nah, ini sudah kita jahit, sudah jadi tindis. Step terakhir yaitu tinggal kita tekuk seperti ini. Dipaskan dengan tepi tepi kerah ya. Kita tindis, jadi kita sini dan sini kita tindis keliling sampai ujung. Itu adalah step terakhir. Well, finally jadi juga ya handbook kita. Ini sudah selesai, sudah dikasih label juga Hahanana Collection. Kenapa jahitnya Mak Nana pilih yang simple? Karena memang Mak Nana juga masih pemula, jadi yang dibagi juga ilmu-ilmu yang untuk yang sama-sama pemula ya. Well, for anybody who watch this video and luckily you are not from Indonesia, and if you are really interested to try one of my creation, you can contact me on my Instagram with the name Hahanana Collection, and you can send me your direct message and I will reply it if maybe you are interested to try one of my creation. Okay, thank you very much. Jangan lupa subscribe. Kalau ada pertanyaan jangan lupa subscribe. Mak Nana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.